Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal-gharikil mughawwis. Tapi sini bakal nanti ya sampai ayat 4. Ya. Makalah keempat. An Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar faqala law kanatil biharu bidadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha faqala sifli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Terus satu lagi. habis bukan apa ada 5. Baik, makalah yang keempat, ya, yang ketiga dulu ya. Ya dulu. Yang ketiga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhala qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk ke dalam kubur, barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Ini yang harus kita renungkan, karena siapapun diri kita pasti masuk ke alam kubur, nggak ada yang tersisa. Sedangkan kalau kita nggak punya bekal, sama dengan kita mau mengarungi lautan nggak pakai perahu, ya pasti tenggelam, pasti sengsara, pasti terhempas. Ya, maka persiapkan diri kita supaya benar-benar kita di alam kubur tidak akan kesusahan. Gunakan umur kita benar-benar manfaat untuk akhirat, manfaat untuk diri kita, dunia kita enggak apa-apa, yang penting ada manfaatnya. Manfaat buat keluarga, manfaat buat masyarakat. Yang penting ada manfaat, dan walaupun kegiatannya duniawi tapi diniatkan untuk akhirat. Gitu caranya. Qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis, yang sering kita dengar. Ya. Jadi mal mayyitu fi qabrihi, dia adalah keadaan mayit di kuburnya itu kecuali kal gharikil mughawwis, seperti
orang yang tenggelam meminta tolong. Kita yang masih hidup, yang pertama menyiapkan bekal kita untuk kubur. Kemudian yang kedua, jangan pernah meninggalkan doa untuk keluarga. Wabil khusus kedua orang tua. Ya, itu sangat-sangat penting. Jangan sampai kita ini enggak doain almarhum, almarhumah daripada keluarga kita. Kasihan. Makanya anak ketika orang tuanya masih hidup dia berbakti. Terus begitu orang tuanya meninggal, dia nggak pernah doain. Itu status dia tadinya berbakti itu bisa menjadi durhaka. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya semasa orang tua hidup, tapi semasa diri kita hidup. Pahami itu? Jadi berbuat baik pada orang tua itu ukurannya, masanya itu sampai kita meninggal baru habis baktinya. Nanti ganti anak kita. Jadi bukan sebatas orang tua masih hidup. Kalau hanya sebatas orang tua masih hidup, begitu orang tuanya meninggal nggak pernah mendoakan, nggak pernah mensedekahi, itu waktu orang tuanya masih ada dia baik, itu statusnya bisa berubah. Kenapa? Karena belum selesai. Belum selesai. Jadi kita dituntutnya orang tua masih hidup ya taat, ya hormat, ya kita birrul walidain. Kemudian orang tua sudah tidak ada, tetap birrul walidain, hanya beda saja. Kalau masih hidup orang tua kita dibawain makanan secara fisik, begitu orang tua sudah meninggal kita bawakan secara rohani, doa. Terus kita sedekahin juga, gitu. Sekarang seandainya begini, kita lagi lewat di pinggir laut, terus orang tua kita lagi cengap-cengap, lagi tenggelam, minta tolong, terus kitanya jalan aja. Gimana kira-kira orang tua? Tega nggak itu anak? Itu keadaannya begitu. Man karena kita nggak ngerasain aja, nggak ngeliat aja. Jadi kita lewat di pinggir pantai, terus orang tua kita lagi tenggelam, lagi cengap-cengap, minta tolong, terus kitanya cuek aja, jalan aja. Ya, anak seperti apa gitu tuh? Ya kan? Kayak apa durhakanya itu anak? Gitu. Jadi orang di alam kubur ini kata Nabi, kalbori ilmu gawis, seperti orang tenggelam yang sedang minta tolong. Dan ditolongnya dengan apa? Dengan doa, dengan sedekah. Makanya jangan ninggalin sedekah yang diniatkan untuk orang tua. Ya, minimal seminggu sekali. Bahkan kalau bisa tiap hari, walaupun nilainya nggak gede, 10.000. Ini ngaji ada kotak. Kalau kita masukin kotak, niat pahalanya buat kedua orang tua. Itu sampai ke orang tua, girang itu orang tua, begitu. Berbahagia dia di sono. Namanya kita nolongin orang tua. Nah, itu masuk kelompok birrul walidain. Jadi ada birrul walidain di saat orang tua masih hidup, ada birrul walidain terus ketika orang tua sudah meninggal. Satu paket pokoknya selama kita masih hidup. Nah,
Kemudian ada orang ketika orang tuanya masih ada, dia durhaka. Begitu orang tuanya meninggal, dia nyesel, gitu. Dia nyesel, dia nangis, dia sedih. Kemudian akhirnya dia taubat dari pekerjaan yang buruknya. Kemudian dia berbuat baik, plus dia doain orang tua. Itu yang tadinya durhaka berbalik menjadi soleh. Berarti masuk birrul walidain, gitu. Kenapa? Karena kesalahan bagi Allah Maha Pengampun, ya kan? Gitu. Nah, kemudian dia nggak pernah berhenti mendoakan orang tua. Begitu dia birrul walidain, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kan begitu, ya. Terus kehidupan anak itu juga akan ada ketentraman, membawa kebaikan, ada keberkahan kalau anak itu sama orang tuanya masih peduli. Ya masih mau ziarahin ke makam orang tua, dia doain setiap habis sholat, dia mensedekahin. Itu kehidupan anak seperti itu pasti berkah. Bukan anak yang hanya ngorek warisan mulu, sama saudara nggak pernah akur gara-gara warisan terus. Doain ke orang tua susah, ngaji kagak, sholat semau dia, kemudian nyedekain orang tua enggak. Setahun sekali aja ngumpulin buat bikin apa namanya itu? Haul juga susah. Yang lain ngumpulin nggak mau ngumpulin, repot dari gitu. Nah, jadi perhatikan ini digambarkan oleh Nabi bahwa orang yang ada di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam dan meminta tolong. Nah, perhatikan kita. Nanti kalau kita perhatikan almarhumah keluarga kita, maka kita pun akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Berarti kebaikan itu karena kita udah kasih contoh. Makalah keempat dari Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada malaikat Jibril, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Umar. Lalu Jibril menjawab, apabila lautan jadi tinta, pepohonan jadi penanya, maka aku tidak dapat menghitungnya. Jadi kalau kita dimintain tentang kebaikan seseorang, itu kita ceritakan yang baik-baik. Jangan kalau kita diceritakan gimana sih dia, dia mah jeleknya kita. Jadi itu termasuk ini pelajaran, ya. Jadi kenapa Nabi itu? Apakah Nabi nggak tahu tentang kebaikan si Umar? Tahu. Kenapa sahabatnya, mertuanya juga, ya kan? Ya, tahu. Tapi Nabi minta supaya malaikat Jibril menjelaskan tentang seberapa kebaikan Umar. Kata malaikat Jibril, lautan jadi tinta, pohonan jadi pena. Untuk menulis kebaikan Umar enggak nyanggup. Wah, begitu sahabat itu. Sahabat itu semua itu waliullah. Ya, karomah Sayyidina Umar itu dia pernah memerintahkan Umar bin As untuk memimpin perang.
ya, memimpin perang. Kemudian itu tentaranya umat Islam di sono lagi ada masalah, itu strateginya masih kurang bagus, sehingga Umar itu dari jauh lain negara, ya kan? Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, tuh tahu-tahu dia mengarahkan barisan, naik gunung. Maksudnya apa itu? Sayyidina Umar walaupun fisiknya itu di masjid lagi khutbah, itu batinnya bisa menerawang. Ya, tahu dia itu. Begitu. Kondisi umat Islam yang ditugasin untuk berperang itu, sehingga begitu diarahin akhirnya menang. Ya. Padahal narainya dari jauh. Ya. Kalau sekarang mah narainya pakai bom nuklir, memakai peluru kendali. Kenapa disebut peluru kendali? Karena dikendalikan, mana sasarannya udah bisa dilihat. Kemudian ketika ditembakkan dikendalikan dari komputer, gitu, sehingga jarang meleset, gitu. Kalau sekarang, ya kalau dulu itu dengan batinnya, kekuatan batin, Sayyidina Umar itu. Ya. Kemudian lalu Nabi bersabda, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lalu Jibril menjawab, Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Nah, lebih banyak lagi. Maka nanti ketika Rasulullah sudah dipanggil menghadap Allah, intaqala ila rafiqil a'la, yang menjadi pengganti siapa? Abu Bakar. Gitu. Abu Bakar itu kalau lagi sholat itu orang di kanan kirinya itu seperti bau orang yang bakar sate, gitu. Padahal nggak ada orang bakar sate. Saking takutnya hati Abu Bakar kepada Allah sampai seperti terbakar, gitu, mendidih. Abu Bakar kalau lagi sholat nggak mampu berkata-kata, baru takbir sudah terus berderai air mata, mau ucap nggak nyampe. Nah, sehingga Torekoh Abu Bakar itu melahirkan Torekoh Naksabandi. Apa Naksabandi? Cukup mengaktifkan hati, tidak diucap. Nah, Torekoh Qadiriyah itu dari Sayyidina Ali. Kalau Naksabandi dari Abu Bakar. Nah, digabung oleh Al-Ghafar, ya, itu digabung menjadi Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Sehingga yang pertama zikirnya zikir jahar dengan bersuara, kemudian yang kedua cukup nunduk kepada hati. Itu gabungan dua torekoh besar, semua dari Nabi. Ya, Abu Bakar ya dari Nabi, Sayyidina Ali juga dari Nabi. Itu. Ya. Dan orang itu kalau sudah masuk torekoh itu jangan main-main, harus istiqomah. Karena kita sudah berada dalam genggaman seorang guru mursyid. Itu roh kita itu sudah ada dalam genggaman guru mursyid. Maka jangan sampai putus, jangan sampai lepas.